Selamat sore menjelang malam. Selamat sore teman-teman semua. Halo Tech People, balik lagi di sesi IG Live-nya Sapiens ya. Apa namanya? Sapiens Lightning Talk atau bisa disingkat apa, Vi? XLT. XLT. Jadi, XLT ya. Yes. Ini sesi IG Live-nya Sapiens rutin setiap hari Kamis ya, jam 5:30 sore. Yang akan kita bawakan itu seputar teknologi, kita bawain santai, ngobrol-ngobrol, diskusi dua arah. Jadi nanti kalau teman-teman sepanjang kita diskusi ini ngobrol, ada pertanyaan atau ada komentar, monggo ditulis aja di bawah ya. Gitu. Iya teman-teman, jadi kita ngobrol santai aja, asik aja. Jadi buat temenin teman-teman yang baru pulang kerja, tapi pengen tahu nih apa nih dengan topik kita hari ini gitu. Nanti kita akan sedikit kasih sharing informasi gitu ya. Okay. Ini hari ini tema kita adalah a genius way to deliver app faster. Gitu. Nah sebelum kita masuk ke topik, kita kenalan dulu nih. Boleh. Kita belum kenalan nih. Oke. Nama gue Arfi. Di sini gue adalah business analyst, gitu ya. Di Sapiens, certified product owner juga. Dan di sini ada rekan gue. Dengan Muklas di Custom Apps Manager di Sapiens untuk certified di Scrum Master. Nah, kita akan bawain sebuah topik berjudul A Genius Way to Deliver Your App Faster. Artinya, cara jenius untuk kita ngerilis aplikasi lebih cepat gitu ya, Vi. Nah, oke, kita mau bahas langsung ke topiknya ya, teman-teman. Jadi, boleh disimak, boleh juga nanti di dalam selama sesi ini diisi komentarnya, ditanya ya. Tentang seputar teknologi pun juga boleh, walaupun memang nggak sesuai dengan topik, nggak apa-apa. Tapi topiknya kali ini cara cepatnya nih kita mau deliver gitu. Nah, sebelum kita ngasih tahu cara cepatnya, tapi kita bisa kasih tahu dulu ya, Pi ya. Sebenarnya nih bikin apps tuh apa sih? Terus ngapain sih? Terus kenapa buat apa problemnya? Kenapa harus cepet-cepet gitu ya, Pi ya. Nah, ini biasanya teman-teman yang mau bikin apps ini biasanya baik personal, individu, corporate ataupun teman-teman yang punya usaha, yang punya sebuah bisnis proses yang repetitif, yang memerlukan waktu lama, butuh orang dan segala macam. Itu sebenarnya bisa di-solve menggunakan teknologi nih teman-teman. Kayak kalau dulu kita mau pakai ojek, telepon ya, kita panggil apa, Bang? Atau kita nyari ya. Iya benar. Tapi sekarang bisa pakai apps. Nah, itulah bisa sebuah masalah atau sebuah bisnis ternyata bisa loh jadikan aplikasi. Benar gitu. Nah, jadi ini dikhususkan buat teman-teman yang pengen memerlukan itu gitu. Nah, problemnya apa sih, Pi? Nah, biasanya kalau tanya kenapa sih harus buru-buru atau cepet-cepet ya, bukan buru-buru cepet-cepet. Yang pertama itu kita tahu lah sekarang dunia itu cepet banget berubah ya. Jadi kalau misalkan kita aplikasinya tuh delivernya terlalu lama gitu ya, atau panjang nih development time-nya, bisnis problem kita tuh bisa jadi udah berubah. Benar. Udah nggak relevan lagi. Jadi kalau kita bisa percepat untuk mendapatkan manfaat dari aplikasi itu, kita bisa tetap relate nih terhadap isu-isu yang berkembang gitu ya. Jadi tetap update, oh isunya ini sekarang, kita bisa tetap update ke sana. Benar. Ya bisa jadi kayak dulu ya, masker lagi happening ya, Vi. Terus ternyata pas masker udah nggak ada, lu baru terjun bisnis maskernya. Sayang. Jadi makanya kenapa harus cepet-cepet gitu, biar kita bisa ambil namanya momentum ya, Vi. Betul. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada dua aspek nih, dua aspek. Kenapa kita a genius way to deliver your app faster. Aspek yang pertama adalah aspek teknikal atau teknis. Aspek kedua adalah aspek project management. Yang pertama untuk teknis adalah kita bilangnya using low code. Nah, apa itu low code? Apa itu, Vi? Jadi low code ini sebuah teknologi bisa dibilang ya, dimana teknologi itu kalau kita pakai low code ini hampir kita nggak perlu atau minim sekali untuk ngoding, gitu ya. Jadi beda kalau kita misalnya kalau ngoding itu kan harus panjang gitu ya, bikin satu-satu komponen. Nah kalau low code ini dia udah dibuat komponen-komponennya, bahkan sudah ada pre-built template apps-nya. Bisa dipakai gitu, Vi ya? Langsung bisa dipakai. Contohnya aplikasi approval. Itu kan bisnis prosesnya bisa dibilang sederhana dalam tanda kutip ya. Generik ya, Vi? Ya, itu bisa kita custom gitu. Kita udah bikin template-nya seperti apa. Nah, itu kita tinggal custom dan itu biasanya mereka drag and drop nih. Jadi menarik ya? istilahnya
para non-developer pun gitu ya. Nah itu bisa tuh menggunakan si low code ini untuk ngedevelop aplikasi. Nah di Sapiens kita pakai low code itu Power Apps kita Power pakai. Apps ya, Microsoft guys. Microsoft betul. Nah itu udah enak banget, bahkan di situ kita bisa dari desain nih, kita punya Figma-nya, itu bisa langsung kita jadikan template-nya si aplikasi. Wow, menarik banget guys. Nah, jadi betul. dari Figma, Betul. berarti jatuhnya bisa custom juga sebenarnya walaupun kita pakai template guys. Betul. Jadi tadi yang sifatnya repetitif atau kayak approval kan generik ya, tapi nggak cuma melulu tampilannya begitu-gitu doang ternyata ya. Betul. Bisa di Figma guys, bisa kita custom juga, itu bisa disambungin ternyata tinggal pakai Power Apps namanya. Iya, tinggal kita bikin maunya aplikasi ini approval-nya ke kemana, ya tinggal dibuat itunya aja. Karena secara desain ya simple gitu. Wah keren banget kalau Jadi- gitu. Jadi buat yang sebenarnya perlu belajar tuh terjun ke teknologi, barrier entry-nya ternyata nggak terlalu Betul, gede ya, Pi, ya. betul. Tanpa harus tahu belajar Terlalu coding dalam lah lama gitu codingnya. ya, bisa langsung coba bikin tapi ya pakai Betul. Power Apps itu ya, Pi, ya. Yes, dan itu aplikasinya template-nya sekarang udah makin banyak gitu ya. Jadi valid ya, ini Wah, mempercepat ya. benar, valid tadinya banget, guys. Developmentnya panjang bisa jadi lebih pendek karena secara template itu udah ada, jadi Nah. tinggal pakai gitu. Valid banget nih, bisa lebih cepat guys. Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 masih dari sisi teknologi juga, itu kita pakai yang namanya cross platform atau COTS. Nah ini apa tuh Muklas? Nah, oke guys, yang kedua dari aspek teknis, kita ada juga build with cross platform ataupun dengan COTS gitu. Nah, kita mau kasih tahu dulu COTS itu apa. COTS itu adalah commercial of the self ya, atau sebuah software yang udah jadi pre-made gitu. Pre-made ini juga udah melalui dengan research yang panjang atau berdasar pengalaman ya gitu. Nah, sedangkan kalau cross platform adalah ketika kita mau bikin ke mobile aplikasi tentunya gitu ya. Nah, ini bisa sekali bikin untuk langsung dua, bisa buat Android dan bisa buat iOS gitu. Karena kalau sebelumnya kita tuh pakainya native gitu teman-teman. Ada yang pakai Android Studio, ada yang pakai Swift untuk iOS gitu ya. Nah itu biasanya dikerjakan sama dua engineer berbeda nih teman-teman. Dia nge-styling sendiri, yang satu styling iOS, yang satu styling Android gitu. Nah tapi dengan adanya cross platform, dia masuk di tengah-tengah teman-teman. Nah dia bisa langsung styling untuk kedua-duanya gitu, Sekali ngoding. Sekali ngoding. Betul. Dan komponen-komponennya bisa dipakai lagi. Contohnya misalnya kita ngedesain sebuah footer, header, atau menu yang mau dipanggil lagi di setiap halaman. Nah itu kita tinggal bikin komponen-komponen nanti dipanggil. Dan itu di Android sama iOS sama gitu. Sama, bisa sama gitu ya. Paling kita bisa ada custom dikit lah ya. Gitu. Nah inilah salah satu kegunaan cross platform. Tapi kalau untuk COTS, nah itu biasanya teman-teman dipakai buat bisnis yang mirip-mirip ERP gitu ya, yang membantu business flow, bisnis proses dari kantoran gitu ya, baik human, by divisi-divisi departemen biasanya, kayak supply chain gitu, finance, accounting, HR gitu. Daripada bikin dari nol, ya kan? Belajar mendingan lagi yang gitu. Udah ada. Mendingan pakai yang udah ada, COTS. Nah di sini Sapiens kita pakai juga ada SAP sama Odoo. Nah Odoo kita juga ada gold partner. Jadi wah bisa langsung cepat. Cuman denger dikit kita bisa langsung di deliver lebih cepat. Nah jadi ini tentunya bisa lebih cepat. Valid nggak, Vi? Valid ya. Terutama tadi ya, yang cross platform itu tadinya 2 orang dengan 2 waktu berbeda, bisa jadi cuma 1 orang, bahkan cost efisien tuh. Wah bener banget. Ya kan? Nah, ya, itu lebih dia. murah ya. Kalau lebih murah biasanya teman-teman lebih asik pakai ini gitu. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ada aspek yang ketiga dari sisi project management nih, itu yaitu menggunakan metodologi agile. Apa itu ya? Nah, agile nih kayaknya sekarang jadi di mana-mana ada gitu, sering kedengeran agile gitu ya. Kayak keren kata aja ya. Apa itu agile? Jadi agile itu sebenarnya cara kita untuk mendeliver suatu produk atau project gitu ya. Kalau yang familiar banget sama teman-teman gitu kan dulu namanya waterfall ya. Di mana mereka punya beberapa fase, analitik, desain, kemudian development, dan terakhir itu ada implementation. Sebenarnya agile juga sama, gitu ya, tapi dia lebih kecil nih timelinenya. Jadi kalau agile tuh kita harus mendeliver gitu ya 4 fase itu di dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Oh, cuma 2-4 minggu aja? Yes, betul. Jadi kalau waterfall itu kita bikin aplikasi let's say 3 bulan gitu ya. Nah kita baru bisa lihat aplikasinya tuh di bulan ketiga. Gitu. Baru bisa lihat di ujung nih gitu kan, baru kita bisa ngerasain manfaatnya. Nah agile itu kita nge-chunking
si aplikasi itu kita lihat apa yang bisa kita deliver duluan dalam waktu 2 minggu atau 4 minggu itu, kemudian itu langsung kita deliver ke user. Jadi enaknya adalah kalau yang pertama, kalau memang itu dibutuhkan banget, si solusinya itu ya, aplikasinya, manfaatnya tuh langsung bisa kena, gitu, langsung bisa kepake, gitu ya. Langsung di trial ya? Langsung di trial, itu langsung kasih user, dapat feedback, oh gini ternyata. Yang kedua, dinamis, karena kita mendeliver aplikasi secara lebih cepat, kita dapat feedback dari teman-teman user gitu, itu lebih cepat juga tuh, sehingga kita bisa, oh ternyata ini nih yang kurang. Oh ini nih yang ternyata dimau sama teman-teman user gitu kan. Iya, jadi lebih cepet tuh. Gitu. Oke, jadi jatuhnya kayak sebenarnya kalau kita tahu waterfall ya teman-teman, waterfall ke air terjun gitu. Jadi dari atas ketemu lagi di dasar, di bawah gitu. Jadi seperti rigid tali gitu ya. Kalau misalnya mau bangun rumah istilahnya Vi, mau bangun rumah tuh langsung sekali jadi, mau 3 lantai langsung sekali jadi 3 lantai. Itu kita bisa bilang waterfall. Kita bisa lihat, kita bisa tes lagi nanti di akhir ketika rumahnya udah jadi, ada 3 lantai gitu. Tapi kalau udah kelar baru pakai. Udah kelar baru pakai, baru ketahuan nih retak-retaknya airnya bocor di mana gitu. Nah, kalau pakai si Agile tuh berarti Vi konsepnya rumah tumbuh. Jadi sekarang kebutuhan saya itu masih 2 ruangan dengan dapur, garasi cukup gitu kan. Tapi setahun lagi, 2 tahun lagi mungkin saya butuh lantai 2, gitu 2 lantai gitu kan, dengan kamar tidur nambah. Nah itu bisa kayak gitulah kira-kira konsepnya dengan Agile itu. Jadi yang sekarang bisa kita nikmatin dulu gitu kan, sembari kita lihat lagi nih requirement seperti apa sih ke depannya gitu. Oke, ya jadi kayak jatuhnya rumah tumbuh kita bisa bikin bangunan depannya dulu Vi ya, kayak gitu ya. Jadi dicangking-cangking gitu, kayak yang tadinya panjang dipotong-potong kayak kecak ya Vi ya. Jadi bisa nyobain dulu nih depannya kan. Kurang asin. Misalnya gitu ya Vi, kurang asin, kurang manis gitu. Jadi kita di potongan kedua kita bisa atur lagi nih bumbunya. Jadi itulah kita bisa bagi-bagi, kita bisa rasain langsung dites dulu sama usernya, atau dites dulu sama teman-teman yang pakai gitu. Nah itu langsung bisa kasih feedback gitu. Oke. Betul. Valid ya? Berarti bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Nah. Valid guys. Oke. Gitu. Lanjut ini yang keempat, sama dari project management juga. Ada satu teknik nih namanya deprioritizing teknik. Nah apa tuh Muklas tuh? Oke, nah ini yang kita diajarin nih teman-teman di Sapiens adalah namanya deprioritize teknik gitu, atau namanya bisa dibilang mengatur skala prioritas. Nah ini sebenarnya nggak cuma tentang kita develop aplikasi ya, ini juga sama dengan konsep kehidupan juga, atau kita menjalani kehidupan gitu ya. Ada namanya yang mana prioritas, mana enggak gitu. Nah deprioritize teknik ini adalah menghubungkan gitu ya, menghubungkan mana yang bisa jadi masalah, mana yang bisa menjadi benar nih, atau kita sesuai dengan tujuan gitu. Ada 2 cara. Yang pertama realign atau fokus, realign your goal atau refocus gitu. Nah jadi kayak kalau misalnya kita mau beli sepatu mahal nih Vi gitu ya, kita harus fokus gitu, mau beli sepatu itu, kita beli sepatu itu. Jadi jangan di tengah-tengah jalan ada diskon pay later, tahu-tahu ya. Ada cimol, mau beli ya kan? Dibeli ya kan? Nggak jadi beli sepatu yang ada. Sepatu gitu kan. Terus ada pacar minta jajanin mahal ya itu. Bener nggak? Bener. Nah itu harus ditahan-tahan guys namanya gitu. Jadi balik lagi kita fokus. Jadi pertama yang diajarin bener-bener mindset, kita harus sampai goal ini dalam waktu sekian, karena kan namanya kita mendevelop software itu ada waktu, ada uang ya, nggak bisa kayak kita menghabur-haburkan waktu, menghabur-haburkan uang gitu. Itu kita mesti fokus. Yang kedua adalah tekniknya nih. Nah teknik itu kita punya mengkawinkan kayak ada X, Y gitu ya, mengkawinkan kita bikin diagram, matrix. Yang pertama skala effort sama skala impact. Kita bisa bilang skala usaha atau skala manfaat gitu. Yang kita ukur dulu manfaatnya dulu nih gitu. Jadi harus konsensus nih sama teman-teman yang terlibat di situ ya. Ini kira-kira kalau gua bikin fitur atau kan kalau misalnya rumah deh, kalau bikin kolam renang di lantai 2 bermanfaat gak ya? Nah, effortnya gitu. Gimana? Gitu. Effortnya gede nggak ya gitu. Misalnya kita bikin gitu tadi kolam renang di lantai 2.
itu manfaatnya besar manfaatnya nggak? biasa aja sebenarnya. Kita bisa buat berenang-berenang juga, basah-basahan juga gitu. Mungkin secara estetik bagus, ada infinity pool dan segala macam. Tapi secara effort, wah Gede ribet banget. kan, kita harus ngedak lagi, apalagi belum ada resiko kebocoran, belum ada maintenance, effortnya gede banget. Nah, sistem yang atau yang skala kayak gitu kita turunin menjadi prioritas terendah gitu. Sama kayak bentuk aplikasi juga, kalau misalnya kita mau bikin sebuah login gitu yang memang kita mau tarik data nama pengguna gitu, atau mau tarik nomor telepon gitu sebagai data pengguna, itu harus ada login. Berarti bikin login itu kan sederhana ya, Nah, berarti itu adalah impact-nya gede, effortnya kecil, maka kita bilang sebagai prioritas gitu. Tapi di prioritas teknik ini balik lagi harus diomongin ya teman-teman, harus konsensus, harus dua arah sama si kliennya juga. Kadang karena bisa jadi klien pengennya ini gitu, kita harus Point of menjelaskan, view-nya harus dilihat dari semua dilihat sudut itu. lah ya. Seperti itu kira-kira di prioritas teknik gitu guys. Jadi tadi yang effortnya tinggi, impact-nya rendah, itu kita taruh less priority gitu ya, prioritas rendah. Tapi kalau yang impact-nya tinggi, effortnya rendah, kita naikin ke atas. Ya, jadi sebenarnya tetap effort dan apa namanya, dan impact tuh harus sama gitu, harus berelasi gitu. Jadi makin yang bagus seperti itu, yang impact-nya tinggi tapi effort rendah. Ya, itu yang kita cari ya. Tapi biasanya yang impact-nya tinggi biasa effortnya tinggi juga guys. Nah itu kita bisa ditaruh di antara sela-sela priority ataupun medium, tapi usahakan yang effortnya kecil dulu. Kenapa? Karena agile tadi, Yes, balik lagi kita kan mau deliver app-nya faster ya. Benar. Betul. Jadi yang kecil-kecil dulu, yang effortnya rendah-rendah dulu, sehingga tapi impact-nya tinggi juga. Bisnis solution atau kasusnya ini bisa langsung terpecahkan tuh masalahnya nih. Gitu. Oke, kayaknya sih itu sih ya, Vi ya. Ada satu lagi kayaknya, Kas. Ada lagi, satu lagi genius way to deliver app faster. Apa tuh, Vi? Pakai Sapiens kayak. Waduh. Tepuk tangan deh, guys. Pakai Sapiens. Ini cara jenius untuk nge-deliver your app faster. Jadi gimana caranya hubungin kita? Bisa lewat IG kita ya, Sapiens, di Sapiens_Tech, atau lewat LinkedIn. Cari aja gitu ya, Sapiens Teknologi Indonesia, atau web juga ada kita. Ada web di www.sapiens.id. Nah di Sapiens itu ya, Vi, kita ngasih lihat nih ada apa aja produk-produk yang pernah kita bikin, aplikasi yang pernah kita bikin, terus Sapiens bisa apa aja, teman-teman bisa langsung buka, diklik gitu ya. Nah di situ ada kolom namanya kontak us. Buat apa tuh, Vi, kontak us, Vi? Ya buat ngobrol-ngobrol lah sama kita ya, cerita-cerita butuh apa sih, ada masalah apa sih gitu kan teman-teman semuanya. Nah itu tinggal kontak aja ke situ. Nah Sapiens tuh nggak cuma kasih ini ya, kasih penjualan juga, tapi kita juga mengasih konsultasi ya, konsultasi, betul. Kita arahkan apakah benar Bapak nih bikin aplikasi butuh atau enggak gitu. Kita kasih tahu tadi yang deliver apa sih, teknik tadi prioritas atau enggak. Nah itu juga bisa ngobrol gitu teman-teman. Kalau butuh konsultasi bisa langsung kontak us kita juga. Oke, ini sekarang kalau ada komentar atau pertanyaan monggo. Boleh teman-teman langsung di komen ya di bawah. Wah, udah banyak banget yang join nih. Banyak banget yang join. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Ada teman-teman, ada Gehari. Halo Bang Gehari, ada. Mantap. Makasih Muci terbaik. Terima kasih Bang Heri. Ada Kelas Bos Ukas dari Ardi Ramadan. Terima kasih. Ada Bang Ari Jalu juga. Terima kasih. Bintang ya, Bintang juga join tuh. Ada Naris Dream. Wah, bilang apa tuh, Naris Dream, Vi? Wah, relate banget nih. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jangan sungkan-sungkan. Ada Mas Ganang join juga. Mas Ganang tuh yang halo. Pernah ngobrol di sini juga ya. Tunggu nih, ada yang saya ini, ada Kiki Okate. Halo. Ada yang saya, guys. Oke. Ada siapa lagi tuh? Senja Kaca. Wah. Ada dari Mas Naeng ya, Mas Naeng. Wow banget. Thank you. Oke. Silakan, kayak ada yang mau nanya boleh diisi komentar aja gitu ya, sambil ngopi, sambil santai gitu, mengisi waktu sebelum maghrib nih teman-teman. Yap. Ayo silakan yang mau tanya boleh, tapi sebelum kita ada yang nanya, apalagi nih yang Sapiens, sebenarnya service Sapiens nih yang paling biar kenal nih, Sapiens tuh apa sih? Ya, kita
banyak banget ya sebenarnya ya. Kita dari custom app sampai ERP tadi ya, SAP, Odoo, kemudian kita juga ada yang baru nih, cyber security. Nah itu mungkin yang sekarang itu lagi di highlight juga ya. Kalau kita lihat berita-berita di luar sana kan, oh gimana nih data kita nih? Nah itu kita punya solusi. Oh Sapiens ya benar, Sapiens punya cyber security juga guys. Jadi selain cepat, nah ini adalah harus faktor lain sebenarnya ya, secure karena kayak Bjorka, masalah Bjorka gitu, data pemerintah. Nah Sapiens sangat concern sama data, makanya kita juga punya divisi cyber security yang menangani masalah security. Oke. Kayaknya kita bisa langsung nih ambil dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Silakan Vi. Nah ini contoh apps yang pernah dibuat Sapiens. Berapa lama implementasinya dari Mbak Indah Sari ya? Oke, mungkin Arfi dulu ya, karena mungkin kita berdua juga pernah deliver berbagai aplikasi, macam ya. Arfi dulu boleh? Oke, sebenarnya banyak banget aplikasi yang udah pernah kita deliver ya. Balik lagi kalau terkait dengan yang kita bahas hari ini, kita pernah deliver aplikasi itu untuk produksi mining ya. Wah, Oke, nah itu ya, batubara betul. Di aplikasi itu kita sebenarnya ngedeliver kira-kira kurang lebih 9-10 bulan kali ya. Tapi user udah bisa ngerasain manfaatnya itu dari awal tuh. Jadi dia nggak nunggu 10 bulan baru jadi semua. Ya benar, agile tadi ya. Betul. Jadi nunggunya nggak kelamaan, dari bulan pertama juga udah bisa dipakai. Seperti itu. Jadi ya itu dia manfaat yang kita pakai adalah teknologi project manajemennya terus itu agile sehingga user bisa langsung dapetin tuh manfaatnya bahkan di bulan pertama gitu. Kalau Muklas? Kalau aku mungkin yang recent aplikasi aja ya, kita terlibat nih, kita berkolaborasi bareng sama salah satu industri otomotif motor listrik ya di Indonesia. Kita bantu teknologi end to end nih, dari manufaktur, dari ERP-nya sampai customer experience-nya itu di Sapiens teman-teman. Kita pakai cara-cara tadi, metodologi agile tadi. Kita pakai cara deprioritas teknik tadi juga gitu. Kita pakai, mungkin kita nggak pakai low code ya karena memang ini kompleksitas tinggi, tapi kita tetap deliver lebih cepat karena Sapiens memang expertise di sana. Nah itu kita membantu orang-orang yang mau beli motor listrik gitu ya, dia bisa pre-order di sana, dia bisa test ride di sana, dia bisa ada aplikasinya juga buat mantau motor listrik karena kita pakai teknologi IoT juga, bisa udah IoT nih ya? Monitor listriknya, motor ada di mana gitu. Terus kapan harus dicas, berapa baterainya, matiin dari jarak jauh, sampai ada security juga, misal kalau motornya bergerak itu atau dicuri itu ada notifnya, matiin, atau motornya jatuh kasih emergency ke information gitu, by notifikasi ke bisa jadi ya ada kayak darurat, gitu, benar. Jadi semua bisa dengan teknologi gitu teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut lagi kali ya. Mana nih? Dari Mas Ganang Bawono, dalam hal service apa strength and weakness-nya Sapiens dan bagaimana overcome weakness tersebut? Mungkin strength-nya dulu kali ya di Arfi. Dalam hal apa nih Sapiens strength-nya nih? Kalau kita pasti ya dari sisi ya faster ya tadi ya. Itu udah pasti, dan kita itu service nggak cuma mendeliver aplikasi tapi kita juga konsultasi. Gitu. Yes, jadi kualitas berarti ya. Betul. Dan apakah memang yang tadi balik lagi kayak apakah ini dibutuhkan, apa cuma keinginan gitu ya? Kan kita harus membedakan tuh apakah memang ini benar-benar dibutuhin klien, apakah caranya udah tepat, gitu kan? Nah itu kita di situ juga konsultasi tuh. Gitu, ada service kita di situ gitu. Iya, selain itu juga kayak expertise banyak ya Sapiens. Jadi nggak cuma di satu bidang aja guys, nggak cuma di aplikasi, nggak cuma di web, mobile, desktop juga kita main, low code kita main. Tadi cyber security kita main, ERP main, network pun, infrastruktur, cloud dan segala macam itu juga kita di sana, sampai data AI pun kita ada di sana gitu. Betul. Nah itulah salah satu keunggulan Sapiens itu wide tapi expert gitu. Nah mungkin kalau weakness-nya kita berisi dari para anak-anak muda ya yang mungkin jiwa explore-nya tinggi, jiwa penasarannya, karena memang kultur Sapiens tuh di-encourage nih untuk kita belajar hal-hal baru. Kita ada IDP ya, program tiap tahun ya, kita harus ada ambil kursus dan segala macam. Jadi kita penasaran tinggi. Nah mungkin itu yang bisa jadi weakness kita untuk jadinya kita kita tuh kasih teknologinya yang terkeren, yang tercanggih, terkini. Nah,
Tapi bisa jadi weakness karena bisa jadi itu adalah ketinggian gitu. Kita bisa jadi itu adalah wah ini adalah teknologi bagus gitu, atau segala macam. Nah jadi weaknessnya itu justru kita punya semangat spirit yang lebih tinggi. Tapi menurut kita bagus juga ya. Bantu teman-teman lebih semangat bikin aplikasinya gitu. Apalagi Senja Kaca, apa keunggulan apps yang dibuat Sapiens dan pihak lain, Kak? Boleh kasih contoh? Wah, spesifik. Keunggulan Sapiens. Keunggulan Sapiens yang nggak ada di pihak lain ya. Biasanya Sapiens itu tadi delivernya cepat, langsung langsung bisa dipakai. Gitu. Kemudian secara teknologi kita namanya microservice juga gitu. Kita selalu modular gitu. Aplikasi ada di cloud mana, terus service-nya di mana. Backend-nya di mana gitu, kita pecah-pecahin itu semua biar nggak menumpuk di satu resource. Kemudian ini bisa diolah lagi lebih cepat gitu, di handover transisinya lebih cepat gitu. Katakan ini di deliver ke user ada tim pengembang sendiri, itu bisa diterusinnya tuh lebih gampang. Ini yang kita dengar yang dari teman-teman klien kita gitu. Karena bisa jadi juga yang sebelumnya dikatakan sama klien kita, pihak lain itu ngumpulin di satu repo aja atau di service satu aja, siklus di situ aja, kadang dokumentasi tercecer di manapun, nah nggak jelas. Nah itu kesulitan untuk di rebuild ulang gitu. Betul. Itu salah satunya. Kita temu-temu kayak gitu ya. Kita belum bisa sebut brand ya, tapi itu salah satu contohnya. Sama kalau dari saya, dari sisi security. Security ya? Nah, jadi setiap kita roll out aplikasi, kita pastikan dari sisi aplikasi itu kita testing juga. Jadi benar-benar nanti pada saat user pakai, itu setidaknya sudah meminimalisir hal-hal yang memang beresiko jadi common, jadi pintu masuk lah, jadi lubang-lubang yang memang sudah common di luar sana. Nah itu kita testing. Jadi aplikasi ketika sampai user tuh bisa feel safe. Benar-benar. Gitu. Tapi ini juga shout out to teman-teman cyber security kita ya. Kita tuh lucu juga guys. Kita di internal tuh selalu ada semacam attack gitu ya. Percobaan attack dari tim cyber security ngirim coba phishing ke kita. Apakah anak-anak Sapiens ini terkena nih phishing kemakan nih phishing ini. Nah, ini membuat kita jadi benar-benar aware tentang lebih detail. Kayak contohnya BCA kan kemarin kasus banyak tuh pop-up login yang diklik kesedot saldonya. Nah di kita juga sama, kita di trial tuh apakah kemakan nih, kita dikasih email bohongan gitu. Kita harus teliti benar gak domainnya gitu ya. Berarti artinya selain aplikasinya dijaga, manusianya tuh di training. Manusianya di training guys. Itu penting juga. Nggak kalah penting itu ya. Nggak kalah penting. Mindset ya. Mindset gitu. Benar. Ada lagi nggak nih pertanyaan kita? Tadi ada lagi dari Dias. Kak, kelemahan atau kesulitan menggunakan cross platform. Nah, kira-kira tadi kita udah bahas plus-plusnya ya. Sekarang minus-minusnya nih. Seru nih. Jadi ada dua sisi ya, kita cover ya. Cover both side, cover kelemahan dan cover keunggulan. Nah, mungkin aku bisa bilang kelemahannya cross platform itu menggunakan resource-nya agak gede. Kayak kalau misalnya aplikasi di Android, dia biasanya size-nya akan lebih besar karena dia akan punya modul library yang di dalamnya gitu ya. Kemudian backward compatibility ke bawahnya tuh agak lebih kurang ya. Tapi sebenarnya dibilang kelemahan nggak juga, karena cukup lumayan toleransi lumayan standar ya, karena HP sekarang udah pakai Android yang umumnya, jarang yang pakai yang di bawah gitu ya. Dan itulah salah satu kelemahan. Itu satu lagi mungkin komputasi dan ini ya permission ya gitu. Komputasi untuk natif itu lebih cepat, lebih light. Kemudian permissionnya lebih banyak yang kompatibel gitu. Tapi untuk di cross platform sebenarnya cukup standar juga sih guys. Ada permission mikrofon, permission ambil gambar gitu, permission location dan segala macam, itu yang umum-umum sudah disediakan sih di situ. Itu aja. Jadi kalau memang spesifik butuh suatu permission, ya memang lebih baik menggunakan native. Tapi ketika memang kita menyasar pasar yang lebih besar gitu ya, generic usage, ya tetap lebih baik sih cross platform ya. Cross platform, benar gitu guys. Oke.
Wah, kita udah Kayaknya di cukup time di out nih ya. penghujung acara nih, Vi. Alhamdulillah. Makasih banget yang udah nemenin kita ya. Dari tadi nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya, minggu depan ada lagi betul. tema ini dengan narasumber yang nggak kalah keren. Betul. Berarti kita Stay keren terus ya. Alhamdulillah kali ya, Vi. Oke. Ya, itu aja dari kami. Mohon maaf kalau kita ada kesalahan. Selamat sore. Bye. Selamat istirahat teman-teman. Thank you.